Halo semuanya. Oke, selamat datang di podcast kelompok 1 kelas 12I. Jadi teman-teman, di sini di podcast kali ini kami akan membahas tentang masa pemerintahan dari B.J. Habibie. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yosefina Olivia Sinabula. Saya Eugene Ferry Purnama. Saya Christian Lansarto. Saya Afelina Mufin. Saya Maria Sofirna Kurnia. Saya Maria Celsiana Fendriska. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi kita akan membahas tentang topik yang menarik. Kita akan mengulik lebih banyak tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Lalu kita akan mencari tahu apa sih yang menjadi ciri khas yang diingat oleh masyarakat Indonesia terkait masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi teman-teman semua, yang menjadi ciri khas dalam pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tahun 1998 sampai 1999, B.J. Habibie dikenal dengan ciri khas reformasi publik, termasuk bebasan pers, pembentukan partai politik baru, dan pemilu demokratis. Nah, ia juga memperkenalkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberantas korupsi lewat pembentukan KPK. Nah, serta fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis moneter meskipun masa jabatan itu singkat. Oke, jadi ada beberapa poin penting di teman-teman. Jadi pada saat yang menjadi ciri khas pada saat masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama tadi reformasi publik, terus pembentukan politik baru, terus kebebasan pers, dan pemilu demokratis. Lalu teman-teman, di dalam kesuksesan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pastikan ada tokoh-tokoh penting yang berperan di dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Lalu siapa saja sih tokoh yang berperan dalam masa pemerintahan B.J. Habibie? Nah teman-teman, beberapa tokoh penting dalam pemerintahan B.J. Habibie ini yang berperan dalam proses reformasi di Indonesia. Yang pertama itu Habibie sendiri, di mana dia memainkan peran utama dalam membuka demokrasi, kebebasan pers, dan otonomi daerah. Yang kedua ada Megawati Soekarno Putri, yaitu anak dari presiden kita yang pertama. Dia sebagai pemimpin PDIP yang menjadi kekuatan oposisi utama dan kemudian terpilih menjadi presiden. Lalu yang ketiga ada Amin Rais, di mana dia sebagai tokoh reformis dan ketua MPR yang turut memperjuangkan perubahan sistem politik. Yang keempat ada Abdul Rahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan nama Gus Dur. Nah, Gus Dur ini sebagai pemimpin NU yang memperjuangkan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Nah, tokoh-tokoh ini teman-teman bersama-sama mendukung perubahan menuju pemerintah yang lebih demokratis di Indonesia. Oke guys, itu tadi beberapa tokoh-tokoh penting pada saat masa pemerintahan B.J. Habibie. Di situ tadi ada B.J. Habibie itu sendiri, terus ada Megawati, terus ada Amin Rais, ada Abdul Rahman Wahid atau yang kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Dan tokoh-tokoh ini tadi mereka itu mendukung sekali perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Lalu teman-teman, kita belum mengetahui kapan sih periode ini dimulai dan kapan periode ini diakhiri. Baik, saya akan menjawab terkait keberlangsungan periode B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei hingga 20 Oktober 1999. Pada masa pemerintahannya, Habibie telah melakukan beberapa reformasi penting, seperti yang pertama itu ada reformasi politik. B.J. Habibie telah menetapkan 3 poin penting dalam reformasi politik ini. Yang pertama itu membebaskan tahanan politik yang telah ditahan oleh rezim Soeharto. Yang kedua, mengizinkan pembentukan politik-politik baru. Dan yang ketiga, melakukan pemilihan umum yang bebas dan adil pada tahun 1999. Dan yang kedua itu ada reformasi ekonomi. B.J. Habibie telah menetapkan 3 poin penting pada reformasi ekonomi ini. Yang pertama itu membuka pasar Indonesia kepada investasi asing. Dan yang kedua, melakukan deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Ada
juga reformasi lain yang ditentukan oleh B.J. Habibie. Tentunya ada 3 poin yang telah ditentukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama itu mengembangkan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dan yang ketiga, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dalam kurun waktu yang bersifat relatif sangat singkat ini, pemerintahan Habibie berhasil melakukan beberapa perubahan yang signifikan dan membuka jalan bagi reformasi yang lebih luas di Indonesia. Oke guys, jadi kita sudah tahu bahwa masa pemerintahan dari B.J. Habibie ini itu sangat singkat, sekitar 17 bulan dari tanggal 21 Mei 1998 sampai bulan Oktober 1999. Lalu pasti kita sangat kepo tentang wilayah-wilayah apa saja yang terkena dampak dari kebijakan seorang Presiden B.J. Habibie. Baik teman-teman, yang saya akan menjawab tentang kebijakan yang berdampak pada beberapa wilayah di Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama itu dampak kebijakan ekonomi. Yang pertama itu wilayah Jawa Barat. Wilayah ini merupakan salah satu pusat industri di Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintahan B.J. Habibie seperti pengenaan pajak dan pengawasan keuangan berdampak pada industri di Jawa Barat. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Yang kedua itu ada wilayah Jawa Timur. Wilayah ini juga merupakan pusat industri di Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintahan B.J. Habibie berdampak pada industri di Jawa Timur, terutama di sektor tekstil dan makanan. Banyak perusahaan yang menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi baru dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kinerja bisnisnya. Selanjutnya, yang kedua itu dampak kebijakan politik. Wilayah yang pertama itu Aceh. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie memberikan otonomi khusus kepada Aceh yang berdampak pada peningkatan kemandirian daerah. Aceh diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan mengembangkan ekonomi daerah sendiri. Yang kedua itu wilayah Papua. Wilayah ini juga merupakan salah satu daerah yang berdampak oleh kebijakan politik pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie memberikan otonomi khusus kepada Papua yang berdampak pada peningkatan kemandirian daerah. Papua diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan mengembangkan ekonomi daerahnya sendiri. Yang ketiga itu ada dampak kebijakan sosial. Wilayah yang pertama itu Jakarta. Wilayah ini merupakan ibu kota Indonesia dan merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Kebijakan sosial pemerintahan B.J. Habibie seperti program bantuan sosial dan pendidikan berdampak pada masyarakat di Jakarta. Banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua itu wilayah Surabaya. Wilayah ini merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Kebijakan sosial pemerintahan B.J. Habibie berdampak pada masyarakat di Surabaya. Banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Oke guys, jadi dampak dari 3 kebijakan yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie pada masa itu ada kebijakan ekonomi yang kena dampaknya itu di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Kemudian ada kebijakan politik dan dampaknya itu di wilayah Aceh dan juga Papua. Dan kebijakan yang ketiga itu ada kebijakan sosial yang terjadi di wilayah Jakarta dan juga Surabaya. Lalu teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mengapa pada periode pemerintahan ini
masa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan sebuah kebijakan yang namanya kebijakan krusial. Oke teman-teman, mengapa periode pemerintahan B.J. Habibie ini sangat mengeluarkan kebijakan yang sangat krusial? Periode pemerintahan B.J. Habibie dianggap krusial karena terjadi di tengah transisi besar dari Orde Baru ke reformasi. Ada beberapa alasan utama mengapa masa pemerintahannya sangat menentukan. Yang pertama adalah pemulihan krisis ekonomi. Habibie mewarisi Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi akibat dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Ia mengambil langkah-langkah reformasi ekonomi seperti memperbaiki sistem perbankan dan mengundang kembali investasi asing. Yang kedua, demokratisasi dan reformasi politik. Habibie menghapus undang-undang subversif dan membebaskan tahanan politik. Kemudian memberikan kebebasan pers yang sebelumnya dikekang oleh Orde Baru dan memperkenalkan sistem multipartai dalam pemilu 1999 yang menjadi pemilu paling demokratis sejak 1955. Yang ketiga, referendum Timur Timur. Habibie mengizinkan referendum di Timur Timur pada Agustus 1999 yang berujung pada kemerdekaan Timur Timur dan Indonesia. Keputusan ini sangat kontroversial, tetapi menjadi titik penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dan yang terakhir adalah otonomi daerah. Habibie memulai kebijakan ekonomi otonomi daerah untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang selama ini terpusat di Jakarta. Masa pemerintahan Habibie yang singkat sekitar 1,5 tahun menjadi sangat krusial karena banyak kebijakan fundamental yang mengubah arah Indonesia menjadi demokrasi dan reformasi yang lebih terbuka. Nah, jadi teman-teman, pada masa periode pemerintahan B.J. Habibie ini kenapa dianggap sebagai kebijakan yang krusial? Karena apa? Karena terjadi di tengah transisi antara masa Orde Baru dan juga masa reformasi. Lalu teman-teman, apa dampak yang dihasilkan dari periode pemerintahan B.J. Habibie kepada masyarakat Indonesia? Baik teman-teman, pada masa periode pemerintahan B.J. Habibie memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Yang paling menonjol itu ada dampak pemulihan ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ia sangat berfokus pada pemulihan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter. Di sini, ia berhasil merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang membantu meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Lalu yang kedua ada peningkatan kebebasan pers. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ia juga memperbolehkan kebebasan pers yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan bebas. Yang ketiga ada pemilihan umum yang demokratis. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ia berhasil mengadakan pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1999 yang merupakan langkah penting dalam transisi demokrasi Indonesia. Lalu yang terakhir ada pengakuan hak-hak asasi manusia. Pemerintahan B.J. Habibie juga berupaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang sebelumnya sering diabaikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Baik teman-teman, secara keseluruhan, pemerintahan B.J. Habibie memiliki dampak yang sangat positif terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pemulihan ekonomi, peningkatan kebebasan pers, dan pengakuan hak-hak asasi manusia. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Dengan berakhirnya pertanyaan ini, maka berakhir juga sesi podcast kami pada hari ini. Terima kasih telah hadir di podcast kami. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Sekian.